wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afriliano Khalifa. Saya dari program studi ilmu keperawatan semester 4 kelas A. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau pengkajian pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu kita memeriksa Apgar score. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan terhadap denyut jantung bayi. Kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop dan dalam hitungan menit. Kita memeriksa selama 1 menit saja. Setelah jantung, kita memeriksa bagaimana respirasi pada bayi, yaitu bayi dapat bernafas secara normal, kemudian denyut jantungnya juga mendapatkan hasil lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap tonus otot. Bayi tanpa beraktivitas secara kuat dan aktif. Kemudian untuk refleksnya, bayi dapat menangis dan batuk secara spontan. Kemudian ketika kita lakukan cubitan ringan pada tangan, bayi dapat menarik tangannya dengan spontan. Kemudian saat kita lakukan sentilan pada kaki, bayi dapat menarik kakinya dengan cara yang spontan juga. Kemudian untuk warna kulit bayi, warna kulitnya kemerahan. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan atoprometri. Nah, untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan terhadap berat badan bayi. Setelah berat badan sudah, kita lakukan pemeriksaan panjang badan dengan menggunakan meteran. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala. Setelah itu lingkar dada. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan pada bagian kepala. Kita lihat bagaimana jumlah dan warna rambut. Untuk jumlahnya dapat terdistribusi secara merata, kemudian untuk warna rambutnya, warnanya hitam. Kemudian kita lihat ada atau tidaknya lanugo pada bahu dan punggung. Ya, terdapat lanugo atau rambut halus pada bagian bahu dan punggung. Untuk yang selanjutnya pemeriksaan maulaga tengkorak. Kemudian yang selanjutnya kita lihat apakah bayi mengalami capus adenom. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan strabismus atau mata juling. Kita lihat pada kedua mata bayi. Baik mata tidak juling atau strabismus. Kemudian yang selanjutnya kita periksa sensitivitas mata bayi dengan menggunakan cahaya. Yang selanjutnya yaitu kita lihat kekeruhan pada kornea bayi ada atau tidaknya. Kemudian kita juga lihat warna pupil bayi, warnanya hitam. Kemudian kita lihat juga ada atau tidaknya perdarahan pada konjungtiva bayi. Selanjutnya kita lihat sensitivitas telinga bayi ketika terdengar bel. Yang selanjutnya yaitu kita melihat pernafasan bayi ada atau tidaknya pernafasan cuping hidung atau pernafasan melalui mulut. Baik, tidak ada pernafasan cuping hidung ataupun pernafasan dari mulut. Nah, selanjutnya kita lihat warna lidahnya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat kemampuan refleks menghisapnya. Kita masukkan sesuatu benda yang lunak untuk digunakan bayi menghisap. Baik, yang selanjutnya yaitu warna
pigmen gusi, kita lihat bagaimana warnanya. Untuk yang selanjutnya kita lihat pergerakan pada leher apakah mengalami keterbatasan atau tidak. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada dada dan punggung. Untuk yang pertama kita lihat apakah ada kelainan bentuk pada dada bayi. Bentuk dadanya simetris, kemudian kita lihat apakah ada retraksi dada atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat pergerakan dada kanan maupun kiri saat bayi bernafas apakah simetris atau tidak. Baik, untuk kesimetrisannya saat bernafas simetris. Kemudian kita lihat apakah terdapat air susu pada kelenjar susu bayi. Tidak ada. Kemudian kita lihat apakah terdapat fraktur klavikula. Kita lihat apabila terdapat fraktur, kulit akan mengalami kebiruan, kemudian bayi juga akan mengalami keterbatasan pergerakan pada area fraktur. Baik, tidak ada fraktur klavikula. Kemudian kita ukur, kita lihat untuk denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Selama 1 menit saja. Untuk denyut jantungnya yaitu lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kita ukur bising ususnya, bising usus pada dada atau ada atau tidaknya. Baik, tidak ada bising usus pada area dada. Kemudian untuk pemeriksaan yang selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan perut. Kita lihat pada perut bayi apakah bayi buncit. Kemudian kita lihat apakah bayi kembung. Kemudian kita raba hatinya, organ hati yaitu 2-3 cm di bawah arcus costa. Kita raba. Kemudian kita raba organ limfa yaitu 1 cm bagian kiri di bawah arcus costa. Setelah itu kita raba ginjal 2-3 cm setinggi umbilikus. Kemudian selanjutnya kita dengarkan ada atau tidaknya denyut nadi pada femoral. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada tulang belakang. Kita posisikan bayi tengkurap. Kemudian kita lihat dan kita raba bentuk tulang belakangnya apakah utuh atau mengalami kelainan seperti skoliosis ataupun kifosis dan lain sebagainya. Bentuk tulang belakang utuh. Kemudian kita kembalikan bayi seperti semula. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Kita inspeksi pada pergerakan apakah mengalami kelumpuhan ataupun kelainan. Kemudian kita juga lihat kedua posisi kaki apakah lurus sejajar ataupun terdapat kelainan. Kemudian untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Apabila bayi berjenis kelamin perempuan, maka kita inspeksi bagian labia minora normalnya akan tertutup oleh labia mayora. Nah, kemudian kita juga lihat apakah lubang vagina dan lubang uretra dalam kondisi terpisah. Kita inspeksi. Kemudian apabila bayi laki-laki kita melihat
inspeksi apakah terdapat fimosis. Kemudian kita juga inspeksi apakah terdapat hipospadia atau epispadia. Kemudian kita juga ukur panjang penisnya. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian anus. Kita lihat bagian anus apakah mengalami atau terjadi atresia ani. Kemudian kita juga lihat bagaimana posisi anus, kemudian juga letak anusnya. Kemudian kita juga melihat ada atau tidaknya mekonium selama 24 jam pasca bayi lahir. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit. Kita inspeksi apakah ada lemak pada kulit. Kemudian kita juga lihat apakah terdapat lanugo atau rambut halus pada punggung. Kita posisikan bayinya. Baik, terdapat lanugo atau rambut halus pada bagian punggung bayi. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks. Untuk yang pertama, kita lakukan pemeriksaan berkedip. Kita sorot dengan menggunakan senter pada mata bayi. Normalnya bayi akan berkedip pada tahun pertama. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya tanda Babinski. Kita gores telapak kaki bagian luar dari arah tumit. Normalnya jari akan mengembang, kemudian ibu jari akan mengalami dorsofleksi. Nah, ini normalnya sampai usia 2 tahun. Apabila lebih dari 2 tahun, maka terdapat adanya kelainan. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yaitu merangkak. Kita posisikan bayi secara tengkurap. Normalnya, bayi akan melakukan pergerakan seperti merangkak dengan menggunakan lengan dan kakinya. Kemudian kita posisikan kembali bayinya, yaitu refleks Moro. Nah, caranya yaitu kita ubah posisi bayi secara tiba-tiba, kemudian kita lakukan pemukulan pada meja ataupun tempat tidur. Nah, normalnya bayi akan melemparkan kakinya ke belakang, kemudian juga jari-jarinya akan mengembang. Ini normalnya 3-4 bulan. Apabila lebih dari 4 bulan, maka terdapat adanya kelainan pada bayi. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks menggenggam. Kita berikan jari-jari kita pada telapak tangan bayi. Normalnya bayi akan menggenggam dengan kuat jari kita yang kita letakkan pada telapak tangan bayi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu refleks rotting, yaitu kita menggoreskan pada area bagian mulut bayi. Normalnya bayi akan melemparkan kepalanya ke arah pipi yang kita lakukan goresannya tadi. Ini normalnya 3-4 bulan. Apabila lebih dari 4 bulan, maka terdapat gangguan atau kelainan pada bayi. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks kaget. Caranya yaitu kita bertepuk dengan keras. Kemudian apabila bayi dalam keadaan normal saat kita melakukan refleks tersebut, bayi akan mengalami ekstensi lengan. Nah, ini normalnya sampai usia 4 bulan saja. Apabila lebih dari 4 bulan, maka terdapat adanya gangguan. Kemudian refleks menghisap, kita berikan bayi botol. Normalnya bayi akan melakukan hisapan atau menghisap dot tersebut dengan kuat.